Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita peroleh. Sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Selain itu, kita perlu sadar diri bahwa setiap kesenangan yang hari ini kita terima, setiap kenikmatan yang hari ini kita rasakan, pada hakikatnya itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dan apa saja yang ada pada dirimu, kesenangan itu, kenikmatan itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta generasi penerus perjuangan beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa 30 hari, 1 bulan penuh kita berpuasa Ramadan. Waktu berlalu begitu cepat. Pada hari ini kita berkumpul di tanah lapang ini. Kita bersama-sama, kita kumandangkan takbir, kita kumandangkan tahmid, kita memuji Allah, kita mensucikan Allah, merayakan hari raya Idul Fitri. Dalam perasaan kita ada perasaan bahagia, ada perasaan sedih saat ini. Kenapa kita berbahagia pada saat ini? Kita berbahagia karena kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Itu adalah kenikmatan tersendiri. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak kita melihat saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita yang tahun lalu bisa berpuasa dengan kita, tetapi pada tahun ini mereka tidak bisa berpuasa dengan kita karena ajal telah mendahului mereka. Maka hari ini kalau umur kita masih panjang, kita masih diberi kesempatan puasa Ramadan, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa beramal soleh sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Itu adalah kenikmatan yang membuat hati kita senang. Karena apa? Karena Rasulullah telah bersabda. Ketika itu Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Manusia yang baik itu seperti apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Man tola umuruha wa hasuna a'maluhum."
Manusia yang baik adalah manusia yang umurnya panjang dan kebaikannya banyak. Maka kita berharap kita bisa menjadi manusia yang baik, umur kita panjang sampai hari ini, dan kita bisa beramal soleh. Tidak hanya itu, yang membuat hati kita senang, yang membuat hati kita bahagia, nanti di akhirat kelak, orang yang berpuasa itu akan dimasukkan ke dalam surga dengan pintu khusus yang disebut Ar-Royan. Maka Rasulullah itu bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang disebut fayaqulu lahur royan. Pintu itu disebut pintu Ar-Royan. Kemudian orang-orang yang berpuasa akan dipanggil masuk ke dalam surga itu, sehingga ada suara di dalam surga itu, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Akhirnya orang yang berpuasa itu masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Royan. Setelah itu pintu itu ditutup. Itulah beberapa hal yang membuat kita hari ini kita bahagia. Namun demikian Bapak dan Ibu sekalian, perasaan di hati kita pada hari ini juga terliputi dengan perasaan sedih. Kenapa kita bersedih? Kita bersedih karena kita khawatir jangan-jangan puasa kita tidak diterima di sisi Allah. Jangan-jangan sholat tarawih kita itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang itu berpuasa, tetapi dia itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar saja. Rasulullah juga mengabarkan, warubba qaimin, berapa banyak orang itu sholat tarawih, berdiri di malam hari, laisa lahu min qiyamihi ilas sahar, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat tarawihnya itu kecuali hanya sekedar begadang di malam hari. Inilah yang membuat hati kita sedikit sedih, karena kita tidak tahu pasti apakah perbuatan kita selama Ramadan, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula para sahabat Nabi, ketika itu juga merasa sedih. Maka ketika hari raya Idul Fitri, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, para sahabat itu kalau ketemu dengan sahabatnya yang lain, mereka saling berjabat tangan, kemudian mereka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalanku dan amalanmu. Itulah kenapa para sahabat berdoa sedemikian itu, karena mereka sadar diri belum tentu amalan yang mereka lakukan diterima di sisi Allah. Tidak hanya itu, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari istri Nabi Ummu Salamah, bahwa beliau menceritakan bahwa Rasulullah itu setiap pagi berdoa supaya amalannya itu diterima di sisi Allah. Rasulullah berdoa ketika itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah hambamu ini ilmu yang bermanfaat, berilah hambamu ini rizki yang baik, dan berilah hambamu ini amalan yang engkau terima. Tidak hanya itu saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail sedang membangun Ka'bah, meninggikan bangunan Ka'bah ketika itu. Setelah melakukan itu, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim dan Ismail? Maka diceritakan di dalam Al-Quran, setelah mereka meninggikan bangunan Ka'bah itu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami meninggikan Ka'bah ini, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau itu maha mendengar lagi maha mengetahui.
Itulah karakteristik orang-orang soleh terdahulu. Mereka itu beramal kebaikan yang banyak. Mereka itu sholat, mereka itu zakat, mereka itu membaca Al-Quran dan seterusnya. Tetapi dalam diri mereka senantiasa berharap setiap apa yang mereka lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Hari ini kita memasuki 1 Syawal. Bulan Ramadan telah berakhir saat matahari tergelincir kemarin sore. Maka marilah kita menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jangan sampai kita itu hanya taat kepada Allah saat bulan Ramadan saja. Kita harus senantiasa menjadi orang yang baik, orang yang istiqomah, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah kapanpun waktunya. Bertakwalah kamu kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadi hamba yang taat dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Maka kalau kita melakukan berbagai kebaikan di bulan Ramadan kemarin, maka marilah kita lanjutkan itu di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya. Kalau di bulan Ramadan kita rajin melaksanakan sholat 5 waktu, maka marilah di bulan ini kita juga sama seperti itu. Jangan sampai KTP kita Islam, agama kita Islam, kita dinikahkan secara Islam, dan bahkan kalau mati kita ingin diurus secara Islam, ingin dikafani, ingin disolatkan, tetapi di dalam kehidupan kita tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Kita adalah orang yang Islam. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka marilah kita jalankan sholat 5 waktu ini sebaik mungkin. Rasulullah mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahumus sholah. Yang membedakan, perjanjian yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Di dalam Quran surat Al-Mudatsir, ketika itu penduduk neraka ditanya, masalakakum fi saqor, apa yang telah membuatmu masuk neraka wahai penduduk neraka? Qalu, mereka itu menjawab, lam nusolli minal musallin, sesungguhnya kami itu bukan termasuk orang-orang yang sholat ketika di dunia. Itulah orang di neraka itu menyesal kenapa mereka ketika di dunia tidak melaksanakan sholat. Hadirin sekalian yang berbahagia, kalau selama bulan Ramadan kita rajin datang ke masjid, maka marilah kita lanjutkan itu. Kita rajin datang ke masjid di bulan Syawal ini. Jangan sampai masjid kita megah, bangunannya bagus, kokoh, tetapi sepi dari manusia yang berada di dalamnya. Kalau hari ini di bulan Ramadan kita rajin datang ke pengajian, mendengarkan kultum, mendengarkan ceramah, maka marilah kita lanjutkan itu. Kita luangkan waktu kita, mungkin seminggu sekali kita datangi pengajian itu, kita laksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Syawal ini marilah kita tingkatkan amal soleh kita. Kita perbanyak kebaikan kita seperti bulan-bulan Ramadan. Karena apa? Bekal kita untuk menghadapi akhirat adalah kita memiliki iman dan amal soleh. Di dalam surat Al-Fatir ayat 37, penghuni neraka itu mengalami penyesalan yang mendalam.
Penghuni neraka itu menyesal bukan karena ketika di dunia tidak memiliki rumah yang bagus, rumah yang mewah, kendaraan yang nyaman. Penghuni neraka itu menyesal kenapa mereka itu dulu tidak beramal soleh ketika di dunia. Sehingga orang di neraka itu berteriak ketika itu, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan berbuat amal soleh yang berbeda dengan dahulu yang telah kami lakukan. Kemudian dijawab oleh Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah aku itu telah memperpanjang umurmu di dunia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dengan umur yang panjang itu ada waktu sehingga kamu bisa datang ke pengajian, mendapat peringatan tentang agama. Kamu punya waktu untuk sholat, punya waktu untuk beramal soleh. Maka dilanjutkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, fadzuku, maka rasakanlah siksaanmu ini. Fadzuku famalidzzalimina min nasir, maka tidak ada seorang penolong pun pada hari ini. Itulah yang menjadikan kita harus lebih giat melakukan kebaikan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Kita perlu memperbanyak amal soleh kita karena akan datang yauma la yanfa' malun wala banun, akan datang suatu hari tidak berguna lagi harta dan anak-anak kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di dalam khutbah ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi